Oke, selamat pagi anak ibu semuanya. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun dari rumah. Ya, jangan anggap remeh karena di luar sana masih banyak yang terdampak COVID-19. Jadi tetap ikuti protokol kesehatan. Oke. Tujuan pembelajaranmu hari ini adalah kamu mengetahui persamaan linier dua variabel. Ini persamaan linier dua variabel. Apa itu persamaan linier dua variabel? Persamaan linier dua variabel adalah ada sifat-sifatnya di sini, terdiri dari dua variabel dengan pangkat tertinggi. Setiap variabelnya adalah satu, sedangkan grafiknya berupa garis lurus. Nah, waktu di kelas 7 kamu sudah mempelajari tentang persamaan linier satu variabel dan kamu sudah bisa menggambarkannya. Ya, sekarang di kelas 8 ini dua variabelnya, yaitu tadi artinya pangkat tertinggi variabelnya itu satu, ada dua variabelnya, misalkan x dan y, ya, atau a dan b, tergantung nanti di buku, ya. Variabelnya apa digunakan kalau misalkan di soal tergantung di buku. Oke, bagaimanakah bentuknya itu? Kita langsung ke aplikasikan kepada soal, ya, kepada soal. Yang pertama, manakah di antara nilai X dan Y berikut yang memenuhi persamaan linier 2Y dikurang 4X sama dengan 10. Ya. Titiknya A 1,7 dan B min 1,3. Artinya yang ini titik yang X, ini kan X, Y ya. X, Y. Ini X, Y. Ini juga X, Y. Apakah nanti memenuhi kebersamaan yang ditanyakan di soal? Ya, kita masukkan ke rumus persamaan linier ini tadi. Berarti 2 kali X-nya ini kan, ini X-nya 1, ini Y-nya apa ya nak? 7. Berarti 2 kali 7 dikurang 4 kali 1, apakah sama dengan 10? Ya, apakah sama dengan 10? Berarti 2 kali 7, 14. Dikurang 4 sama dengan 10. 10 sama dengan 10, berarti sama, ya. Berarti dia sama memenuhi, berarti ini benar. Yang B, nih lihat yang B. Min 1,3 berarti 2 dikali 3 dikurang 4 kali min 1 sama dengan 10. 2 kali 3 6 ditambah, ini jadi tambah ya nak, karena dia negatif kali negatif jadi positif, berarti 10 sama dengan 10 ini juga benar. Berarti kesimpulannya adalah A dan B benar, bahwa dia memenuhi persamaan dari soal itu tadi, soal yang 2Y dikurang 4X sama dengan 10. Ya, selanjutnya soal yang kedua. Nampak ya nak, soal yang kedua. Di situ dibuat gambarkan grafik persamaan linier dari 3Y dikurang X sama dengan 5. Kita bikin penyelesaiannya. Untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1, ini X sama dengan 1, maka 3Y dikurang 1 sama dengan 5. Berarti 3Y sama dengan 5 ditambah 1, jadinya benda ruas. Ingat kalau benda ruas ya. Berarti 3Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti titik yang pertama yang bisa kita gambarkan nanti adalah 1,2. Yang titik yang kedua, misalkan X-nya sama dengan 2. Maka 3Y dikurang 2 sama dengan 5, berarti 3Y sama dengan 5 tambah 2, 3Y sama dengan 7, 7 dibagi 3 sama dengan 2, 1/3, berarti titiknya 2, 1/3. Yang selanjutnya, jika X-nya sama dengan 3, maka 3Y dikurang 3 sama dengan 5, 3Y sama dengan 5 tambah 3, berarti Y sama dengan 8 dibagi 3, 2/3. Nggak usah memakai koma, nggak apa-apa ya. Yang X-nya, jika X-nya sama dengan 4, maka 3Y dikurang 4 sama dengan 5, berarti 3Y sama dengan 5 tambah 4, 9, berarti Y sama dengan 9 dibagi 3 sama dengan 4, berarti titiknya 4,2.
3. Oke. Gambarnya seperti ini. Jadinya. Gambarnya seperti ini. Ingat, walaupun kamu menggambarkan tidak di buku berpetak, maka pastikan jarak antara angkanya itu sama. Ini Ibu buat bukan di papan tulis berpetak ya, tetapi angkanya harus sama, Nak. Dari angka 0 di sini 0 ke angka 1 sama jaraknya. Dari angka 1 ke angka 2 sama, dari angka 2 ke angka 3 sama jaraknya, ya. Kalaupun contohnya nanti kalau angkanya besar, contohnya misalkan 20, 35, nah seperti itu kelipatannya taruh harus sama. Kalau dia kelipatan 5, berarti langkah-langkah 5 taruh semuanya. Sama juga ini, ya. Jadi enggak, kalau contohnya kambing di sini 0, di sini 1. Terus angka 2-nya jadi di sini, jaraknya tidak sama. Ya, ini harus sama nih. Nih, harus sama ke sini ya, Nak. Jadi pastikan kamu ukur dulu menggunakan penggaris kalau kamu tidak menggunakan buku berpetak, ya. Tapi kan udah ada di buku dikasih di apa ya dari sekolah, ya, Nak. Oke. Selanjutnya kita gambarkan tadi titik-titiknya itu. Yang tadi yang pertama titik pertama 1,2. 1,2. Berarti ini X-nya 1 ya, Nak. Ini X, ini. Berarti 1,2 di sini. Terus gimana yang pakai pecahan itu? Nih 2. 2,21/3. Dia belum nyampe, Nak, ke angka 3. Bahkan setengah pun tidak ada. Maka yang yang ini bisa kamu bagi 3 di sini karena per 3 tadi kan. Berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, jadi 3 bagian dia tadi. 3 bagian nih. 1, 2, 3. Jadi yang ini contohnya kalau dia per 3 berarti 3 bagian. Maka kalau dia 2/3, 21/3 tadi, 21/3 yang ini tadi ya. 21/3. Nah, nih. 21/3-nya nih. Ya, tarik garis baru buat. Nah, inilah dia 2,21/3. Begitu juga yang selanjutnya. Titik 3, 3,2/3 tadi. 2/3-nya belum nyampe ke angka 3 berarti ya, Nak. Berarti di sini ini 1/3, ini 21/3, 22/3, ini dia. Jadi belum nyampe, tarik garis ya kira-kira sini ya. Inilah titik tadi 2,22/3. 3,2/3 ya. Oke. Selanjutnya kamu tarik garis lurus. Karena kan gambar grafik kalau dia bersamaan linear 2 variabel, dia garis lurus. Kalau nanti dia di kelas 9 nanti kamu belajar tentang grafik fungsi, berarti dia grafik dia berupa grafik bukan garis lurus ya. Dia berbentuk parabola, itu nanti kelas 9. Kalau sekarang kamu masih grafiknya garis lurus karena linear ya, itu perbedaannya. Kata linear itu tadi ya, Nak. Terus selanjutnya kalau nomor 3 nih ada diketahui garis Y. Nampak soalnya ya, Nak? Garis Y sama dengan AX ditambah 3 melalui titik 1,5. Tentukan nilai A jika -1, P dan Q, -3 terletak pada garis tersebut. Terus tentukan nilai P tambah Q. Yang pertama, karena kita udah dikasih tahu di sini bentuk persamaannya, maka masukkan ke titik itu tadi. Ini X, ini Y. Jadi masukkan angkanya, ya. Berarti sini Y-nya 5, maka di sini 5 sama dengan AX berarti A kali 1. Ya, 1 ditambah 3. Berarti 5 sama dengan A kali 1 kan A. Nih, ditambah 3. Berarti A sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kita masukkan angka 2 itu tadi ke persamaan yang di soal. Nih tadi kan. Nih. Jadi masukkan ke sini. Maka dia Y sama dengan 2X ditambah 3. Bisa kita cari nilai P dan Q-nya tadi dengan memasukkan angka ini X juga, ini Y. Masukkan. Kalau dia
tadi Y-nya berarti P. Berarti P sama dengan 2 kali minus 1 ditambah 3. Berarti 2 kali minus 1 min 2 ditambah 3. Berarti P sama dengan 1. Untuk Q seperti itu juga. Untuk Q berarti tadi Y sama dengan 2X ditambah 3. Berarti min 3. Karena Y yang ini tadi yang diketahui ya. Ini Y, ini X, ini Y juga. Berarti min 3 sama dengan 2 kali Q. Karena X-nya di sini Q. Berarti kita ganti. Digantikan atau bahasa lainnya disubstitusikan, ya nak. Ditambah 3 berarti di sini min 2Q. Ya, salah ya. Berarti pindah ruas min 2Q sama dengan 3 jadi tambah. Berarti min 2Q sama dengan 6. Berarti Q sama dengan 6 per min 2 sama dengan min 3. Ini pindah ruas. Oke. Berarti maka yang ditanyakan P tambah Q sama dengan 1 ditambah negatif 3. Ini hasilnya jadinya bukan 4 ya. Tadi salah, ada kesalahan tadi ya. Berarti min 2. Inilah hasilnya P ditambah Q. Itulah sedikit yang bisa Ibu jelaskan tentang persamaan linier dua variabel. Tetapi banyak hal yang bisa kamu pelajari kembali lagi dari bukumu, buku paket ataupun bisa dari buku-buku yang lain juga bisa, atau dari internet juga bisa. Ya, demikian pembahasan hari ini. Semoga kamu bisa memahaminya dengan baik. Walaupun kamu nggak bisa memahaminya dengan sempurna atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya. Boleh melalui WA juga boleh, atau di Google Classroom juga boleh ya. Demikian, salam sehat, semangat untuk belajar.